Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengaku tak mempermasalahkan bila tidak dipilih menjadi bacawa pres dari baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan. Namun, AHY justru mempertanyakan sikap partai lain jika akhirnya ia jadi dipilih untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024. Iya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras nih. Tak segera ditunjuknya siapa bakal cawapres Koalisi Perubahan membuat Mas AHY meradang. Dia menuding bila Pak Anies memilih dirinya, apakah ada partai koalisi yang akan mundur? Tentu maksudnya keluar dari Koalisi Perubahan. Hal itu dikatakan putra sulung Pak SBY dalam sebuah kesempatannya. Penampilannya wah keren. Waktu bilang itu pakai kaos biru, bertuliskan perubahan untuk perbaikan. Nah, capresnya saja berubah-ubah kok soal waktu penentuan deklarasi cawapres. Apalagi nama yang mau dipilih siapa. Belum ada tanda-tandanya. Kata Pak Anies, kalau kriteria sudah disampaikan 6 bulan yang lalu. Juga tim kecil yang mau membantu Pak Anies menyaring kandidat yang mau dipilih. Kita sih bisa maklum atas marahnya Mas AHY. Sudah banyak hal yang dilakukannya, tapi Mas AHY di Koalisi Perubahan ini kayak cuma dianggap mainan. Di pingpong sana, pingpong sini, mungkin gitu nih, itu pendapatnya Beni ya. Jadi ketua umum partai hanya diiming-imingi jabatan saja sudah senang. Ternyata sampai batas yang ditentukan tidak juga segera diumumkan. Termasuk ribut-ribut tentang batas waktu. Pas sebelum musim haji. Mas Andi Arief, ya, Ketua Bapilu Demokrat bilang gini. Jika hingga akhir Juni belum ada deklarasi cawapres, Demokrat akan mengevaluasi Koalisi Perubahan. Merespon pernyataan tersebut nih, Pak Mat Ali bilang begini, pengumuman bakal cawapres akan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 16 Juli sebab kebetulan ada acara apel siaga Nasdem. Nah, minggu kemarin juga sekalian ultahnya Pak Surya Paloh. Tapi siapa cawapres yang ditunjuk? Di apel siaga kemarin tidak disampaikan. Demokrat di Koalisi Perubahan ini jadi permainan Nasdem dan PKS saja. Pak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem, merespon tudingan Mas AHY soal kemungkinan adanya partai yang out dari koalisi. Malah balik bertanya, jika yang dipilih Pak Anies bukan Mas AHY, Demokrat pergi tidak? Loh, kok malah bilang malah saling serang di antara mereka sendiri ya? Dan masalah itu malah muncul di media-media. Kita jadi tahu Koalisi Perubahan benar-benar bobrok, runyam, ruwet. Lalu selama 9 bulan mereka berjalan bersama. Apa sih yang bisa dilihat dari progresnya? Enggak ada sama sekali. Bisa jadi ini loh yang disampaikan Pak Jokowi. Jangan sampai kalau ada koalisi yang mau ikut Pilpres bubar jalan. Nanti yang disalah-salahkan ya pemerintah lagi. Malah Pak Mahfud ini menegaskan hal yang itu. Pada Pak Denny Indrayana, caleg Demokrat yang sekarang tinggal di Australia, dan kebenciannya pada Pak Jokowi sampai ubun-ubun tuh, gitu. Kalau pada berantem sendiri, jelas-jelas itu kesalahan kalian loh. Jangan sebut-sebut itu penjegalan segala. Memangnya para pendukung Pak Jokowi begal apa? Enak saja sebut jegal-jegal. Mau introspeksi diri tuh Pak Denny itu. Itu yang bikin seret elektabilitas Pak Anies. Ya Pak Anies sendiri, wong presiden ke-6, Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu juga cuma dipermainkan loh. Pak Anies kan sempat nemuin di Pacitan sana. Coba sampaikan apa yang dia janjikan waktu itu. Kok nggak ada yang bilang?
Dan sampai sekarang nggak jelas siapa cawapres Pak Anies. Pak Denny kan caleg Demokrat. Mengapa nggak nelpon Pak Anies? Tanyain tuh komitmennya, janjinya, serta bila perlu tagih keseriusannya mau jadi capres. Kenapa Mas AHY dipermainkan? Pak Anies, Mas Denny atau Bang Denny kok diem saja? PKS juga turut merespon pernyataan keras Mas AHY itu. Juru bicara PKS, Pak Ahmad Mabruri juga bilang begini, kalau PKS punya komitmen tidak luntur. Kayak obat batuk aja Pak luntur. Katanya rekam jejak PKS bisa dilihat Pilpres 2014 dan 2019 yang tidak mengingkari janji, tetap setia dengan capres yang diusung sejak awal. Masalahnya apa? Masalahnya direkam jejak capres yang diusung PKS dulu itu orang yang sama dan terus-terusan kalah. Nah, apa mau diulang lagi? Dulu PKS pernah bilang, faktor mengumumkan cawapres di injury time jadi salah satu faktor kekalahan. Nah, sekarang mau diulang lagi. Apa yang mau diharapkan dari koalisi kalau tidak ada perubahan sikap? Sayangnya Mas AHY tidak membaca tanda-tanda. Jika koalisi perubahan ini hanya main-main, makanya mau sampai Pilpres digelar besok Februari tahun depan, susah diharapkan. Bukankah Mas AHY sudah bertemu dengan Mbak Puan? Kenapa pertemuan itu tidak ditindaklanjuti? Apa Mas AHY mau mengalami kekalahan kedua kali setelah keok di Pilgub 2017 lalu? Jika elit PDIP sudah membuka diri, mestinya dimanfaatkan kesempatan itu. Bertahan di koalisi perubahan tidak ada untungnya sama sekali. Jangan lagi berharap nih Pak SBY memberi masukan yang cerdas. Soalnya sudah lama tidak update perkembangan politik. Kondisi Partai Demokrat sekarang dengan masa 2004 hingga 2014 sudah jauh berbeda. Dulu bisa jadi banyak yang mencoba melobi, mendekat, membujuk, berharap diajak. Sekarang ini Demokrat bukan siapa-siapa. Yang dilakukan PKS seharusnya itu membalas sakit hati. Bisa jadi waktu Demokrat berkuasa, mereka minta jatah menteri banyak, tapi tidak dikabulkan sama Pak SBY. Itu prediksi loh. Nah, ini hanya prediksi saja. Dan ini saat yang tepat gantian mempermainkan Demokrat. Meski orang baru di politik, harusnya Mas AHY pilih bergabung dengan parpol besar. Dan pilihan yang paling rasional cuma ke PDIP. Tidak ada gunanya bergabung dengan Gerindra. Posisi Demokrat akan sama saja, dianggap pupuk bawang pelengkap saja. Bagaimana seorang purnawirawan mayor mau bernegosiasi politik dengan purnawirawan jenderal? Ditambah kalau bergabung ke PDIP, peluang menangnya besar. Efek mendukung Pak Ganjar bisa dirasakan dengan pemilih Demokrat ikut naik. Otomatis nanti di Pilkada November, Demokrat punya bargaining besar dalam mencalonkan beberapa kepala daerah. Ngapain ngotot bertahan di koalisi perubahan jika hanya jadi permainan? Nih, Mas AHY harus ada yang membisiki, tidak ngotot bertahan di koalisi yang peluang menangnya hampir tertutup. Demikian opini Open kali ini. Salam seger waras.